Shalom bagi kita semua. Sebelum memulai PA kita pada hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438 ayatnya yang pertama. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan terus melengkapi kami dengan kasih karunia yang daripada Tuhan. Dan Tuhan telah mengizinkan kami untuk senantiasa bersuka cita sampai pada hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai penelaahan Alkitab kami. Biarlah Tuhan yang melingkupi hati dan pikiran kami, agar kami hanya fokus dan tertuju kepada Tuhan saja. Jauhkanlah pikiran-pikiran yang jahat daripada kami ya Tuhan, ataupun hal-hal apapun itu yang ingin mengganggu proses penelaahan Alkitab kami pada hari ini. Kami serahkan PA ini ke dalam tangan-Mu Bapa, biarlah Engkau yang bekerja dan hadir di sini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bahan PA kita pada hari ini tertulis dari Kitab Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Mazmur yang ke-55 ayatnya yang pertama sampai ke-17 saya akan membacakannya secara tunggal di sini. Doa minta tolong terhadap musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka, ya Tuhan, sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya, dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya. Di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyergap mereka, biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati, sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya dalam batin mereka. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Demikianlah firman yang sampai pada kita pada hari ini. Tema yang sampai pada kita hari ini adalah takut. Berbicara mengenai takut, setiap manusia pasti memiliki perasaan yang namanya takut. Hal itu sudah sifat manusiawi yang dibawa manusia sejak lahir. Terlebih pada situasi saat ini, di mana dunia kita dilanda oleh sebuah virus yaitu COVID-19 ataupun coronavirus. Ya, semua orang benar-benar takut terhadap virus ini. Bahkan virus ini terasa lebih menakutkan daripada zombie. Seperti kita misalnya melihat film-film zombie di layar kaca, zombie adalah manusia yang berubah menjadi monster ataupun yang mengerikan. Dan ketika manusia lain digigit,
maka ia akan menjadi zombie alias menular. Tetapi virus corona lebih mengerikan daripada zombie. Zombie masih terlihat dan kita masih dapat menghindari zombie. Tetapi virus corona adalah suatu virus yang tidak terlihat dan sewaktu-waktu bisa menyerang kita kapan saja tanpa kita ketahui siapa yang terkena virus, dan tanpa kita ketahui juga bagaimanakah kita bisa terkena ataupun orang-orang di sekitar kita sudah terkena virus corona. Wajar saja setiap manusia dan setiap orang di dunia merasa takut akan virus corona, karena virus ini adalah termasuk virus yang mematikan. Sementara banyak hal yang perlu dipikirkan, tidak ingin mati istilahnya. Masih banyak tanggung jawab, masih banyak hal yang perlu dilakukan. Maka manusia takut untuk mati karena virus corona. Bagaimanakah kita menghadapi rasa takut ini? Apakah kita terus-menerus berada dalam rasa takut kita, sehingga kita lupa bahwa Tuhan lebih besar dari rasa takut kita? Ya, benar, virus corona memang sangat menakutkan. Tetapi, walaupun menakutkan, ada kok manusia yang terkena virus corona masih sembuh. Tidak semuanya mati, dan tidak semuanya terlalu parah begitu ya. Masih ada yang sembuh, berarti virus corona masih dapat dilawan. Nah, untuk melawan virus corona ini, itu perlunya kita untuk menjaga kesehatan, atau menjaga daya imun ataupun daya tahan tubuh kita, dan menjaga kebersihan serta menjaga jarak ya, sesuai dengan anjuran pemerintah. Ya, bahkan saat ini pun kita tidak boleh beribadah di gereja, tidak boleh beramai-ramai, bahkan kebaktian rumah tangga saja paling ya ibadah di rumah, tidak seperti dahulu ya. Ya, wajar saja hal itu sangat meresahkan bagi kita. Terlebih lagi setiap hari banyak orang yang positif virus corona, dan ini membuat kita semakin takut. Hampir setiap hari di Indonesia hampir mencapai 200 orang per 24 jam. Ya, memang sangat wajar kita takut. Nah, karena ketakutan kita ini terhadap virus corona, kita seringkali fanatik terhadap orang yang baru datang ataupun orang luar, sehingga kita seperti menutup diri dan tidak mau berbicara dengan mereka, tidak mau bersalaman, tidak mau terlalu dekat. Nah, kadang juga walaupun seseorang itu yang datang sebenarnya tidak terkena virus corona, kadang juga ia bisa merasa tersinggung karena merasa dikucilkan begitu ya, merasa ia tersinggung lah karena dia merasa orang-orang ini menganggap aku seperti zombie gitu ya, yang mengerikan. Pada bahasan PA kita pada hari ini, kita akan mulai membahas tentang rasa takut ini ya, seperti apa ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk bahan diskusi kita yang dapat menolong saudara-saudari sekalian untuk lebih memahami tentang makna takut dan cara mengatasi ketakutan kita pada hari ini. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimanakah Daud menggambarkan perasaan takutnya di dalam Mazmur 55 ayatnya yang pertama sampai yang ke-17 ini? Bandingkanlah dengan kitab Kejadian 32 ayat yang ke-7. Pertanyaan yang kedua, mengapa Daud begitu takut terhadap musuh? Dan apa yang Daud lakukan terhadap musuhnya? Bandingkanlah dengan Ulangan 20 ayat 3 dan Matius 5 ayat yang ke-43 sampai ke-44. Pertanyaan yang ketiga, apakah yang Daud lakukan ketika ia merasa takut di kitab yang sudah kita baca tadi? Nah, apakah yang Daud lakukan ketika ia merasa takut? Bandingkanlah dengan 1 Tawarik 2 ayat 20, Yeremia 39 ayat 17, dan Matius 8 ayat 24 sampai 25, dan berikanlah pendapatmu. Pertanyaan yang keempat, apakah pendapat saudara dan saudari mengenai ketakutan yang luar biasa bagi setiap orang pada saat ini terhadap COVID-19? Apakah mereka terlalu berlebihan atau lebay? Mari silahkan berikan pendapat saudara. Pertanyaan yang kelima, apakah yang saudara lakukan
ketika saudara atau orang-orang di sekeliling Anda dilanda perasaan takut dan cemas terhadap COVID-19? Pertanyaan yang keenam, bagaimana menurut saudara kesan dan pesan PA kita pada hari ini? Sekian, itu saja pertanyaan yang dapat menolong kita, dan semoga kita bisa mendiskusikannya bersama dan kemudian kita mencoba mencari jawaban bersama dengan membaca kitab serta ayat-ayat yang sudah saya berikan tadi. Kiranya PA ini juga dapat bermanfaat bagi kita, dan semoga saudara-saudari sekalian selalu sehat dan selalu semangat dalam situasi saat ini. Terima kasih, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan telah memberi kami kesempatan untuk mengikuti PA walaupun secara online, tetapi Tuhan terus mengizinkan kami untuk tetap belajar tentang firman Tuhan. Bapa, kiranya Engkau yang terus berkuasa atas diri kami dan membimbing kami untuk menjadi anak-Mu yang lebih baik lagi, dan Tuhan yang terus meneguhkan hati kami agar kami terus berserah kepada Tuhan dengan situasi yang pada saat ini. Benar Tuhan, kami merasa takut, tetapi kami percaya kuasa Tuhan lebih besar daripada apapun itu, termasuk rasa takut kami akan Tuhan angkat dan Tuhan ubahkan menjadi rasa senang ataupun sukacita dan kebahagiaan. Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.